13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Cuma satu hari ini, banyak yang tutup itu. Skala kenaikannya sejak 5 hari yang lalu, kualitas tambah menurun. Sari berita, aktivitas perdagangan di pasar tradisional Buduran Sidoarjo terhenti karena pasar tergenang banjir. Harga cabai rawit merah di Kabupaten Pamekasan naik hingga Rp100.000 per kilogramnya. Dan inilah warta berita selengkapnya hari ini, hari Kamis 18 Februari 2021 bersama saya Luna Elia. Dan saya Tomo Hakim Sastro Taruno. Untuk mengawali warta berita siang ini kami sampaikan sekilas berita utama. Kapolsek Astana Anyar Komisaris Polisi Yuni Purwanti Kusuma Dewi sudah dicopot dari jabatannya karena terlibat kasus narkoba. Sementara itu pemerintah Malaysia hari ini mendeportasi 160 pekerja migran Indonesia bermasalah yang berasal dari 16 provinsi di Indonesia melalui pos lintas batas negara atau PLBN terpadu Entikong. Pasien COVID-19 yang dirawat inap di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta bertambah 65 orang hingga total menjadi 3.409 orang. Perubahan aktivitas perdagangan di pasar tradisional Buduran Sidoarjo terhenti karena kios pedagang terendam banjir akibat perubahan alih fungsi lahan. Kondisi ini juga membuat 3 desa di Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto rawan mengalami bencana tanah longsor khususnya di musim penghujan. Informasinya berikut disampaikan oleh Andri Santoso. Di sana ada perubahan alih fungsi lahan itu yang beratus-ratus hektar. Hujan lebat yang mengguyur kawasan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur mengakibatkan pasar tradisional Buduran di Kecamatan Buduran terendam banjir. Air setinggi 35 cm lebih terlihat masih menggenangi seluruh kawasan pasar dan sekitar 30 setan terendam air. Aktivitas jual beli di pasar tersebut lumpuh total. Supriyadi, 60 tahun, salah satu pedagang, mengatakan sekitar 20 pedagang yang biasanya aktif berjualan sejak pukul 6 pagi hingga sore kini terpaksa libur. Enggak, lebih kurang yang aktif ya, yang aktif tuh lebih kurang 20-an. Ya, solusinya nanti ada. Sekarang perimbangan, sekarang masih dalam posisi peninjauan. Sementara Kasun, salah satu petugas dinas pasar di Pasar Buduran, menyebutkan genangan air di pasar tradisional Buduran diakibatkan karena luapan air sungai yang berada di sebelah selatan pasar. Mulai tadi malam, cuma satu hari ini, banyak yang tutup itu, nah, semua buka, jam 6 sudah buka. Iya, melido itu di depan itu sekarang. Susu ke depan, ya kurang lebih ya setengah meter lah. Diketahui hujan berintensitas tinggi juga mengakibatkan kawasan desa Buduran di Kecamatan Buduran Sidoarjo juga terendam air. Sekitar 10 RT di kawasan padat penduduk tersebut banjir hingga masuk ke rumah warga. Sementara berdasarkan update peta geologi Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Mojokerto dengan ITS Surabaya, daerah rawan tersebut diantaranya Desa Dilem, Begagan Limo, dan Desa Kalikatir. Kepala BPBD Kabupaten Mojokerto Muhammad Zaini menjelaskan sebagai langkah antisipasi dini terjadinya bencana alam tersebut, pihaknya telah memberikan sejumlah papan peringatan yang dipasang di sejumlah titik rawan. Menurutnya, persoalan ini akibat perubahan alih fungsi puluhan hektar lahan yang sebelumnya merupakan hutan, kini banyak berdiri bangunan. Membentuk tanah ini kita juga memberdayakan ada bentuk perempuan tangguh, sekolah aman bencana, tempat beribadah aman bencana, dan yang terakhir keluarga aman bencana. Desa Dilem, Desa Begagan, dan Desa Kalikatir yang di sana ada perubahan alih fungsi lahan itu yang beratus-ratus hektar yang dulunya hutan sekarang menjadi bangunan-bangunan itu. Itu setiap hujan itu longsor itu. Nah, itu kita pasang-pasang papan peringatan dan sebagainya. Itu yang
antisipasi kami. Sebagai daerah geografis dataran tinggi seperti Pegunungan Welirang atau perbukitan kawasan Trawas dan Pacet, apabila terjadi hujan berintensitas tinggi di atas pegunungan tersebut terjadi, maka potensi ancaman tanah longsor sangat serius. Dalam pembentukan Desa Tangguh Bencana atau Destana, nantinya BPBD akan meningkatkan kapasitas relawan di tingkat desa. Sebanyak 50 desa rawan akan dijadikan Destana. Kami hadirkan informasi berikutnya, kali ini perkembangan dari bencana longsor di Nganjuk, Jawa Timur. Tim evakuasi hari ini melanjutkan pencarian 6 orang yang masih tertimbun tanah longsor di Selopuro, Ngetos, Nganjuk, Jawa Timur. Bagaimana perkembangan selanjutnya? Di sana ada reporter kami, Sofian Hafid. Sofian? Ya. Sobat pendengar, saat ini saya berada di posko darurat tanah longsor Desa Selopuro, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Setengah jam yang lalu, tim SAR menemukan 5 korban dalam kondisi meninggal dunia. Artinya kalau kemarin itu masih ada 6 orang, dengan ditemukannya 5 orang, sekarang ini tinggal 1 orang. Secara keseluruhan 21 orang tertimbun tanah longsor, namun sudah ditemukan memasuki hari ketiga atau hari keempat ini, yaitu 2 dinyatakan selamat dan 18 atau 19 dinyatakan meninggal dunia. Artinya tim evakuasi hari ini memang menambah 1 eskavator serta menambah 2 anjing pelacak dari Polda Jawa Timur untuk melakukan pemetaan yang berada di lokasi tanah longsor tersebut. Di area A sekarang ini memang konsentrasi dari tim SAR itu menggali mereka yang diduga terkubur di area A ini, karena memang area ini ditemukan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa disinilah tertimbunnya beberapa warga di Selopuro ini. Diharapkan yang tinggal 1 orang ini, kalau cuaca masih seperti sekarang ini, walaupun mendung belum hujan, sebagaimana kemarin 10.30 sudah hujan sehingga dihentikan. Kali ini apabila nanti cuaca masih mendukung, dimungkinkan 1 orang itu akan ditemukan, dan tim SAR berjumlah 175 orang ini terus menggali 1 orang yang belum ditemukan. Dari posko Selopuro, Sofian Hafid melaporkan kembali ke studio. Ya, pendengar, Presiden Joko Widodo hari ini mengadakan kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan untuk meresmikan Bendungan Tapin. Menurut Presiden, bendungan ini tidak hanya untuk mengairi persawahan, namun juga dapat dimanfaatkan untuk mengurangi kerugian bencana banjir. Tidak hanya itu, manfaat lain yang bisa dirasakan dalam pembangunan Bendungan Tapin ini adalah potensi pariwisata di sekitar wilayah yang tidak boleh dikesampingkan. Berikut informasinya disampaikan oleh Pradipta Rahadi. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan Presiden Joko Widodo dengan rombongan terbatas pada hari ini. Dalam kunjungan ini, Presiden Jokowi meresmikan Bendungan Tapin di Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Jokowi menyatakan kehadiran Bendungan Tapin di Kalimantan Selatan terbukti tidak hanya untuk mengair persawahan, namun juga mampu mengurangi kerugian bencana banjir di Kabupaten Tapin. Bahwa karena adanya Bendungan Tapin ini, banjir di Kabupaten Tapin bisa dikurangi sangat drastis sekali. Hanya kecil sekali daerah yang terkena banjir karena Kabupaten Tapin memiliki bendungan ini. Pak Bupati, betul Pak, inilah fungsi bendungan selain mengairi sawah, selain untuk menghasilkan listrik, selain untuk air baku, juga dalam rangka pengendalian banjir. Kepala Negara juga mengatakan potensi pariwisata di sekitar wilayah Bendungan Tapin juga tidak boleh dikesampingkan karena memiliki nilai tambah untuk daerah. Keindahan di sekitar waduk ini benar, Bapak, betul. Jadi ini bisa menjadi objek pariwisata bukan hanya di Kabupaten Tapin, tapi di Provinsi Kalimantan Selatan. Benar, setuju. Sebelumnya, pejabat Gubernur Kalimantan Selatan, Syafrizal, melaporkan kepada Presiden Jokowi bahwa salah satu keuntungan dari bendungan tersebut yaitu dapat mengendalikan banjir, sehingga Kabupaten Tapin hanya sedikit terdampak. Bersyukur masyarakat atas keberadaan Bendungan Tapin ini yang
akan Bapak Presiden resmikan pada hari ini. Sebelum diresmikan, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bendungan ini telah bekerja dengan sangat efektif. Dalam banjir besar kemarin, salah satu keuntungan dari multipurpose, bendungan ini berhasil menahan banjir untuk Kabupaten Tapin. Sehingga Kabupaten Tapin adalah salah satu kabupaten yang paling kecil mendapat efek banjirnya. Alhamdulillah, kita sampaikan dan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Presiden atas nama masyarakat di Kabupaten Tapin. Untuk diketahui, Bendungan Tapin masuk dalam daftar proyek strategis nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020. Selain difungsikan sebagai konservasi air, bendungan yang punya potensi untuk pembangkit listrik tenaga air sebesar 3,3 MW ini juga diproyeksikan untuk menjadi destinasi wisata. Kita lanjutkan ke informasi lainnya, kali ini mengenai viralnya desa di wilayah Tuban, Jawa Timur yang rame-rame warganya membeli mobil bersama-sama. Warga desa Sumur Geneng, Kabupaten Tuban, Jawa Timur yang tanahnya dibeli untuk pembangunan kilang Pertamina dinilai cerdas mengolah dan juga memanfaatkan keuntungan dari hasil penjualan tanah mereka. Laporan ini akan disampaikan Desi Natalia. Dan mereka banyak yang mendapat lebih luas dan sebagian didepositukan. Banyak orang kaya baru lah di sana. Pembebasan lahan proyek kilang minyak dan petrokimia New Grassroots Refinery PT Pertamina Persero di Tuban, Jawa Timur membuat petani kaya raya mendadak. Mereka mendapat keuntungan besar setelah menjual tanah mereka ke BUMN migas tersebut. Hal ini diketahui dari viralnya video warga di desa Sumergeneng, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban yang berbondong-bondong membeli mobil mewah pada Minggu 14 Februari yang lalu. Menanggapi ini, anggota DPRD Tuban M. Abu Khalifah mengatakan labelisasi orang kaya baru oleh netizen untuk warga di Tuban ini wajar karena memang ada perubahan besar yang terjadi. Masyarakat di sana awalnya sangat kaget saat tanahnya ditawari dengan harga yang sangat tinggi dibandingkan harga umumnya. Mayoritas petani di sana melepas tanahnya sekitar 600 hingga 800 ribu per meter, di mana transaksi penjualan tanah tertinggi mencapai 25 miliar. Lebih lanjut, M. Abu Khalifah mengatakan masyarakat dinilai sudah cukup cerdas mengolah dan memanfaatkan keuntungan dari penjualan tanah tersebut. Memang dari awal sebagian besar warga Sumergeneng adalah petani ya. Dan memang dia punya lahan, bukan hanya petani penggarap. Nah, ketika ada proses pembebasan lahan, Pertamina melihat ada potensi di Sumergeneng ini. Tanahnya belum banyak dikuasai oleh spekulan. Sebagian besar tanah pada hujan sebetulnya. Selama ini ditanami jagung itu lah. Terus karena ada proyek ini dibebaskan, lah dia juga merasa kaget harganya lumayan tinggi dibandingkan dengan harga umum itu. Kalau sekarang harga umum di tanah itu sekitar 300 sampai 350-an lah per meter. Kami melihatnya banyak yang orang sana sudah pintar-pintar. Jadi sebagian hasil dari penjualan itu untuk beli tanah lagi. Dan mereka banyak yang mendapat lebih luas dan sebagian didepositukan. Sementara itu kepada RRI, anggota DPR RI Dapil Jawa Timur 9, Wihadi Wianto mengatakan hal ini adalah hal wajar dan normal, bisa terjadi kepada siapapun sehingga tidak perlu ditanggapi secara berlebihan. Dirinya juga sampaikan bahwa untuk pembelian tanah tersebut juga tidak luput dari pengawasan DPR RI dari awal prosesnya. Banyak orang kaya baru lah di sana. Sebenarnya proyek ini kan sudah berapa tahun yang lalu sudah direncanakan, dan juga pada saat lalu juga sudah banyak gesekan sebenarnya di antara penduduk itu mengenai masalah ganti rugi, gitu kan. Nah itu saya juga mengikuti proses itu, tapi sejauh bahwa kita hanya melihat apakah ada hal-hal yang memang masyarakat butuhkan, konflik dan segala macam. Tapi selama ini kan ya riak-riak itu ada dulu sering pada demo di Polres. Saya juga Kapolresnya waktu itu sering juga sampaikan kepada saya situasinya, gitu kan. Jadi saya kira normal-normal aja kalau yang namanya tanah mau diganti rugi kan, mereka berpikir bahwa mereka namanya aja ganti rugi, berarti rugi gitu kan. Tapi sekarang jadinya ganti untung gitu kan, tapi ada untung semua gitu. Ya
Ini berbeda memang gitu lah. Diketahui pembangunan kilang di Tuban membutuhkan pembebasan lahan hingga 841 hektare. Proyek ini sebelumnya sempat masuk dalam daftar 708 triliun rupiah investasi yang mangkrak karena terkendala pembebasan lahan. Nilai proyek kilang di Tuban sendiri mencapai 211,9 triliun rupiah. Kilang ini merupakan proyek dari usaha patungan antara Pertamina dan perusahaan migas asal Rusia bernama Rosneft. Pedagang pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat yang telah dijadwalkan namun tidak mengikuti vaksinasi pada hari pertama diizinkan mengikuti vaksinasi di hari kedua. Berikut informasinya disampaikan langsung oleh Niar Abdul Liti Loli. Niar, silakan. Baik, terima kasih Tomo dan pendengar. Saat ini kami masih berada di lokasi vaksinasi pedagang pasar di Tanah Abang, tepatnya di lantai 8 gedung Blok A, di mana dapat kami sampaikan bahwa sejumlah pedagang yang melewati jadwal vaksinasi di hari pertama atau telah dijadwalkan untuk mengikuti vaksinasi pada hari pertama kemarin diperbolehkan untuk mengikuti vaksinasi di hari kedua ini. Namun tentu saja ada beberapa persyaratan, yang salah satunya harus sudah melewati proses screening di hari pertama dan hari kedua pada hari Senin dan Selasa lalu. Di mana memang proses screening ini atau proses screening di awal itu untuk mempermudah atau memperlancar proses vaksinasi pada hari pertama kemarin. Sehingga jika telah memenuhi persyaratan screening kesehatan, maka mereka diperbolehkan untuk bisa masuk di jadwal pada hari kedua ini. Seperti pada hari pertama dan hari kedua, hari ini dijadwalkan 1.500 pedagang akan menerima vaksinasi. Jika hari kemarin hanya tercapai 1.406 dengan 33 orang yang tertunda, maka untuk hari ini tentu saja diharapkan bisa memenuhi target tersebut, di mana jumlah atau dosis vaksinnya disesuaikan dengan target pedagang akan divaksin, yaitu 1.500 dosis. Dan 33 orang yang sempat tertunda pada hari pertama kemarin dengan status karena tidak melewati proses screening kesehatan, itu mereka harus menunggu hingga antara 1 sampai dengan 3 hari untuk bisa divaksin kembali, karena memang beberapa diantaranya tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Salah satunya tensi atau ukuran tekanan darahnya itu turun di bawah atau di atas dari jumlah yang memang telah ditetapkan, sehingga harus menunggu antara 1 sampai dengan 2 hari. Dan sampai dengan pukul 12 siang tadi, update terakhir kami dapatkan dari 3 titik di 2 lokasi berbeda, yaitu 2 titik di lantai 8 dan 1 titik di lantai 12, telah tervaksinasi lebih dari 500 orang pedagang yang ada di bawah naungan Pak Pasar Jaya, tepatnya di Blok A di Pasar Tanah Abang. Demikian untuk sementara, Tomo dan juga Lina, yang dapat kami sampaikan dari Pusat Grosir Blok A Tanah Abang, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI. Kali ini informasi selanjutnya masih berkaitan dengan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi tenaga kesehatan di perbatasan Atambua, Kabupaten Belu. Sudah melebihi 72%. Laporannya akan disampaikan reporter kami, Feby Leolede. Tokoh pemerintah, tokoh masyarakat Pulau sudah selesai untuk vaksin kedua. Hari ini, tanggal 18 Februari, seluruhnya selesai dan dilaksanakan dengan... Sebanyak 10 orang tokoh publik yang mendapatkan suntikan vaksinasi COVID-19 dosis pertama kembali menjalani suntikan dosis kedua yang berlangsung di Rumah Sakit Bantuan TNI Rumkitban Atambua, Kabupaten Belu, Kamis siang. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Florianus Nahak, mengatakan suntikan kedua yang dilakukan sebagai booster untuk menguatkan dosis pertama, dan setelah menjalani screening 10 orang tersebut dinyatakan sehat dan telah menerima suntikan dosis kedua. Lanjutnya vaksinasi untuk tenaga kesehatan sebanyak 1.360 orang telah mencapai 72,35% untuk vaksinasi pertama, dengan target akhir bulan seluruh tenaga kesehatan telah selesai divaksin. Ditambahkan dalam pelaksanaan vaksinasi tidak ada hambatan dan belum ditemukan adanya vaksinasi yang rusak tenaga kesehatan yang belum divaksin karena alasan kesehatan, sehingga akan menjalani vaksinasi setelah dinyatakan sehat. Untuk tahap pertama bagi 10 peserta, pertama tokoh pemerintah, tokoh masyarakat Pulau sudah selesai untuk vaksin kedua. Hari ini, tanggal 18 Februari, seluruhnya selesai dan dilaksanakan dengan baik. Untuk tenaga kesehatan, target kita 1.360, sampai dengan saat ini kita sudah mencapai 72,35% untuk vaksin pertama.
Kita harapkan bisa 100% untuk seluruh nakes dalam 2 hari ke depan bisa selesai semua, sehingga kita pada paling kurang akhir bulan ini kita sudah bisa tuntas vaksin kedua untuk seluruh nakes. Saya kira itu menjadi acuan kita. Sementara Dandim 1605B Letkol Infantri Wiji Ontoro mengatakan setelah menerima vaksin dosis pertama, dirinya tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan menjalani aktivitas seperti biasa. Untuk vaksin dosis kedua yang telah diterima, dirinya tidak merasakan apapun sehingga diharapkan masyarakat pun tidak takut untuk divaksin. Alhamdulillah kalau yang pertama, vaksin pertama saya nggak ada gejala apa-apa, aktivitas juga seperti biasa, olahraga juga biasa. Sampai hari ini insya Allah ya semoga ke depan juga tidak apa-apa. Jadi untuk masyarakat kalau usah takut divaksin. Ini kan untuk kepentingan untuk kesehatan kita, untuk memutus ya rantai penyebaran pandemi COVID. Ya, sekali lagi jangan takut. Yang penting kita hidup rileks, sehat dan tetap jaga protokol kesehatan. Itu aja. Sementara Kepala Rumkitban Atambua Letu CKM Dr. Gigi Malik Handro Agam mengatakan setelah penerima vaksin mendapatkan suntikan dosis kedua, disarankan setelah 2 minggu untuk melakukan rapid test antibodi guna memastikan antibodi yang telah disuntik berfungsi baik sehingga pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan agar rapid antibodi dapat dijalankan. Sebenarnya kalau kita ada beberapa aturan yang sempat saya baca juga beberapa jurnal, mungkin ada beberapa tanggapan dari beberapa dokter spesialis. Memang seharusnya setelah divaksin yang kedua ini 2 minggu kemudian mereka pengecekan rapid antibody. Harapannya saat setelah divaksin yang kedua terbentuklah antibody biar tidak mudahlah terserang dari COVID. Jadi sebenarnya nanti mungkin saya akan ajukan juga program ke depan seandainya memang memungkinkan untuk sekolah orang ini kita cek juga antibodinya. Apakah walaupun hanya dengan rapid antibody sudah terbentuk atau belum antibody yang diinginkan dari vaksin ini. Vaksin ini adalah kebutuhan, jadi seluruh masyarakat diharapkan harus vaksin. Seperti diberitakan RRI sebelumnya, Kabupaten Belu mendapatkan sebanyak 3.082 dosis vaksin COVID-19 Sinovac dan 50% vaksin telah digunakan untuk tenaga kesehatan dan toko publik. Kita beralih ke berita olahraga. Sistem gelembung yang dipilih operator IBL dianggap sebagai alternatif terbaik ketika melaksanakan kompetisi basket dengan aman di masa pandemi. Dari RRI Yogyakarta, Rosihan Anwar melaporkan. Hingga saat ini kompetisi bola basket profesional Indonesia Basketball League IBL masih belum mendapat restu untuk kembali memulai liga. Padahal operator IBL terbilang paling siap menggelar pertandingan dengan protokol kesehatan yang ketat. Sebelumnya IBL 2021 batal digelar pada 15 Januari lalu akibat kebijakan PPKM yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Manajer Bima Perkasa Jogja Academy, Vika Nur Azam Wirastuti, ketika diwawancarai RRI menyebutkan sembari menunggu kepastian terkait perizinan, dirinya sangat setuju dengan sistem gelembung atau bubble yang akan diterapkan layaknya playoff NBA musim lalu. Selain mengisolasi seluruh awak tim dari kemungkinan kontak dengan pihak luar, pertandingan tanpa penonton yang akan digelar juga menutup celah transmisi penyebaran COVID-19. Karena kondisi pandemi gini ya itu kayaknya yang terbaik untuk liga untuk sekarang. Sistem bubble ini kan kalau terlalu lama juga takutnya malah kondisi psikologi pemainnya juga. Kan pun bubble kan nggak kayak di NBA gitu yang bubble bisa satu area. Nah, ini kan bubble benar-benar satu tempat, hotel, lapangan. Sementara itu asisten pelatih Bima Perkasa Jogja, Kartika Siti Aminah atau yang akrab dengan sapaan Coach Ika, menyebutkan seluruh tim sudah siap untuk mengikuti sistem gelembung atau bubble yang akan diterapkan. Sedangkan bagi klub Bima Perkasa Jogja alias BPJ sendiri, Ika menegaskan intensitas rotasi dan pemulihan kebugaran pemain di tengah jadwal yang padat akan memegang peranan penting ketika mengarungi kompetisi dengan sistem gelembung. Kalau kita sih, kalau dari segi tekniknya rotasi yang lebih kencang. Rotasinya yang lebih kencang, makanya dari sekarang kita udah mulai ngitung-ngitung nih pemain A, B, C, D ini konsultasi sama pelatih fisiknya buat berapa menit itu yang kita bermain di sana. Seluruh tim kini tengah menanti lobi-lobi yang dilakukan operator IBL setelah izin pemanfaatan Mahaka Square Arena Jakarta tak kunjung turun. Opsi yang beredar, kompetisi IBL 2021 tidak akan digelar di ibu kota Jakarta, melainkan di Cisarua
Cisarua, Bogor, Jawa Barat dengan konsep gelembung yang sudah dipersiapkan secara matang. Namun sampai saat ini belum ada keputusan resmi tentang nasib kompetisi basket profesional di tanah air tersebut. Rosyan Anwar, RRI, melaporkan. Pendengar, demikianlah Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk kembali menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Siang.